Keberpihakan dunia pendidikan pada seorang murid itu juga membangun teori konvergensi. Teori ini menyatakan bahwa murid bukan lagi kertas kosong, namun mereka sudah memiliki tulisan yang sama. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menekankan yang kurang atau samar itu agar murid mampu mencapai lakunya, terutama untuk memperoleh atau memiliki budi pekerti yang seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu harus memiliki peran inner solution tulodo in material langsung berbunyi handaya. Guru itu tidak harus berada di depan untuk mengingatkan contohnya kepada muridnya, namun seorang guru juga harus bisa berada di rumah untuk memberikan semangat dan motivasi pada murid. Bahkan seorang guru juga harus bisa berada di belakang untuk memberikan dorongan motivasi pada para muridnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat teacher center atau berpusat pada guru. Yang kedua, menganggap bahwa apabila nilai tertinggi bila siswa mencapai nilai KKM. Ketiga, kemampuan yang sama pada setiap siswa. Yang keempat, mengharap bahwa mereka mampu menghafal. Selain itu, pembelajaran yang masih saya lakukan adalah masih bersifat transfer ilmu, lebih mengutamakan mentransfer ilmu daripada mempertebal budi pekerti. Berikutnya adalah masih saja siswa saya anggap sebagai objek dan bukan subjek. Kemudian guru atau saya masih banyak menuntut, terutama untuk mendapatkan nilai yang bagus di semua pelajaran. Yang terakhir adalah bahwa saya lebih mengutamakan aspek kognitifnya daripada aspek-aspek yang lain. Padahal aspek-aspek yang lain akan lebih penting, misalnya aspek afektif, psikomotor, dan lain sebagainya. Banyak hal yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1, di mana selama ini ternyata pembelajaran yang saya lakukan adalah kurang tepat, sehingga saya harus memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Guru hanya menjadi fasilitator saja, sehingga memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplor apa yang mereka pahami. Selain itu, saya juga harus memberikan hak kepada siswa untuk berpikir secara kritis dan berinovasi sesuai kehendaknya. Guru tidak akan menuntut sesuai dengan pemikirannya. Bahkan, saya berharap bahwa pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi yang dikuasai anak sekarang bisa menjadi media yang dapat meningkatkan pengetahuan. Jadi, yang saya harapkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Salah satunya adalah pendidikan yang harus benar-benar berpusat pada murid atau student center. Kemudian harapannya adalah bahwa guru harus bersabar dalam menuntun anak untuk memperoleh lakunya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh seorang siswa. Begitupun juga siswa. Siswa adalah subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Mereka bebas memilih kehendak sesuai dengan kodratnya. Dari pendidikan yang berpihak pada anak ini, saya berharap bahwa guru yang tugasnya menuntun diharapkan mampu menebalkan laku murid, terutama budi pekertinya yang luhur. Kemudian siswa mampu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahkan kodrat keadaannya.
Begitupun juga bahwa seorang siswa nanti diharapkan memiliki kemerdekaan, merdeka dalam memilih apa yang terbaik untuk hidupnya, baik merdeka lahir maupun batin. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya akan menerapkan pembelajaran kelas seperti setelah saya mempelajari modul 1.1, saya berusaha akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan cara satu, merancang pembelajaran yang variatif, sehingga menghilangkan kebosanan siswa pada saat di kelas, sehingga dapat juga menambah antusiasme siswa ketika di kelas juga. Yang kedua, saya berusaha membuat tes sederhana untuk menentukan perbedaan pada setiap anak, sehingga saya mampu melakukan pemetaan pada siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran akan selalu menuntun dengan kesabaran dan tidak menuntut, sehingga akan menebalkan laku anak. Selain itu, saya juga akan menerapkan di dalam kelas, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, sehingga siswa tidak ada rasa takut ketika ingin mengetahui terutama hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Yang berikutnya adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Salah satunya yaitu mengizinkan mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang berikutnya adalah pembelajaran di kelas tidak harus selalu mengejar ketuntasan akademik, karena akan lebih penting untuk mengembangkan budi pekerti anak, sehingga mereka mampu membedakan apa yang positif dan mana yang negatif. Terkait dengan pembelajaran dan pemikiran berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru hendaknya memang benar-benar berpihak pada anak. Seorang guru harus melakukan hal-hal yang sifatnya menuntun anak, bukan menuntut, sehingga kita bisa dikatakan membuat mereka merdeka untuk memilih apa yang mereka kehendaki sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Demikian kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita akan bergerak, dan berusaha menggerakkan. Salam guru penggerak.